Saga transfer Marcus Rashford menuju Barcelona, kini memasuki sebuah babak baru yang lebih rumit dan penuh dinamika. Sejumlah kendala tak terduga mulai bermunculan, menciptakan potensi penghalang yang bisa menggagalkan proses kepindahan sang pemain ke Camp Nou. Padahal, baik dari sisi Rashford maupun United, posisi mereka sudah cukup jelas dan terbuka. Rashford secara tegas menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Barcelona, sementara pihak Manchester United juga disebut telah siap melepas sang penyerang. Namun, perkembangan terbaru justru menghadirkan tantangan baru. Laporan dari media Spanyol menyebutkan bahwa muncul keraguan dari internal manajemen Barcelona sendiri, yang mulai mempertimbangkan ulang kesesuaian Rashford dalam proyek jangka panjang klub. Di saat yang hampir bersamaan, persaingan dalam perburuan Rashford pun semakin memanas. Klub raksasa asal Italia, Juventus, kini turut masuk dalam perburuan, dan siap menawarkan paket transfer yang tak kalah menarik. Everton dikabarkan menjadi salah satu kandidat utama dalam perburuan gelandang Juventus, Douglas Luiz. Laporan dari Inggris menyebutkan bahwa klub tersebut telah mulai melakukan pembicaraan awal dengan Juventus untuk membahas potensi transfer Luiz pada jendela transfer musim panas ini. Inisiatif untuk merekrut sang pemain disebut berasal langsung dari pelatih David Moyes, yang sangat ingin membawa mantan gelandang Aston Villa itu kembali ke Premier League demi memperkuat lini tengah timnya. Meski begitu, upaya Everton tidak akan berjalan mulus, karena mereka harus bersaing dengan sejumlah klub lain seperti Manchester United, Tottenham Hotspur, Fulham, dan bahkan Aston Villa yang juga dikabarkan berminat. Juventus sendiri dilaporkan siap melepas Luiz dengan harga sekitar 25 juta euro, atau setengah dari nilai yang mereka keluarkan saat merekrutnya tahun lalu. Arsenal dikabarkan semakin dekat untuk merampungkan transfer winger Chelsea, Noni Madueke. Proses negosiasi disebut telah mencapai tahap akhir, dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 55 juta pound sterling, angka yang cukup besar untuk seorang pemain muda. Namun di balik kabar besar ini, terselip kisah menarik dari sepak bola Italia. Sebelum menarik perhatian Arsenal, Madueke ternyata sempat direkomendasikan kepada Juventus. Kala itu, Massimiliano Allegri masih menjabat sebagai pelatih utama si Nyonya Tua, dan ia disebut-sebut sempat menerima masukan dari salah satu mentor kepercayaannya untuk merekrut talenta asal Inggris tersebut. Sayangnya, Juventus kala itu memilih untuk mengejar target transfer lain, dan melewatkan kesempatan mendatangkan Madueke. Kini, mereka hanya bisa menyaksikan sang pemain berkembang di klub rival, dengan bandrol yang ternyata tidak jauh berbeda dari investasi yang pernah mereka lakukan untuk pemain lain. Real Madrid dikabarkan belum mengambil langkah untuk mengaktifkan opsi pembelian kembali atas gelandang muda berbakat, Nico Paz, yang saat ini memperkuat Como. Pemain asal Argentina tersebut tampil impresif di Serie A musim lalu, dan penampilannya yang konsisten telah menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa, termasuk Inter Milan yang menunjukkan ketertarikan paling serius. Dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh Football Italia, Como mengonfirmasi bahwa Los Blancos tidak akan menggunakan klausul pembelian kembali untuk Paz pada bursa transfer musim panas kali ini. Keputusan ini, secara tidak langsung membuka jalan lebar bagi Inter Milan, yang memang sudah cukup lama memantau perkembangan sang pemain, dan menganggapnya sebagai sosok ideal untuk menambah kekuatan di lini tengah mereka. Dengan usianya yang baru menginjak 20 tahun dan potensi yang terus berkembang, Nico Paz kini menjadi salah satu prospek paling menjanjikan di pasar transfer, dan Inter tampaknya siap mengambil langkah konkret untuk membawanya ke Giuseppe Meazza. Barcelona telah mengambil langkah tegas dengan menolak tawaran sebesar 75 juta euro dari Chelsea untuk memboyong salah satu pemain muda andalan mereka, Fermin Lopez. Keputusan ini menegaskan tekad klub asal Catalonia tersebut untuk menjaga aset muda mereka, meskipun sedang menghadapi tekanan besar akibat regulasi Financial Fair Play La Liga. Tawaran Chelsea, yang juga melibatkan opsi pertukaran dengan Christopher Nkunku, ditolak secara langsung oleh Presiden Joan Laporta. Bagi Barcelona, Fermin Lopez dianggap sebagai elemen krusial dalam rencana jangka panjang mereka. Meski baru berusia 22 tahun, Fermin telah menunjukkan konsistensinya sebagai pemain kunci di lini tengah, dengan mencetak 8 gol dan menyumbang 10 assist dalam 46 pertandingan sepanjang musim lalu. Keputusan ini mencerminkan prioritas Barcelona dalam menjaga stabilitas tim dan fokus pada pembangunan jangka panjang, daripada mengambil keuntungan finansial dengan menjual pemain penting mereka. Atletico Madrid dikabarkan tengah aktif mencari pengganti Angel Korea, yang resmi meninggalkan klub dan bergabung dengan Tigres Uano di Liga MX pada bursa transfer musim panas ini. Kepergian Korea membuka ruang di lini serang tim asuhan Diego Simeone, yang kini mulai menjajaki sejumlah nama untuk mengisi kekosongan tersebut. Salah satu pemain yang masuk dalam radar Atletico adalah striker muda milik Lille, Matias Fernandes Pardo. Penyerang berusia 20 tahun itu disebut-sebut menjadi salah satu target utama, berkat performanya yang impresif di Ligue 1 musim lalu. Selain bakatnya yang menjanjikan, Fernandes Pardo juga menunjukkan minat untuk bermain di La Liga, terutama setelah memutuskan beralih ke warganegaraan internasional dari Belgia ke Spanyol pada awal tahun ini. Sebelumnya, ia sempat memperkuat tim nasional Belgia di kelompok usia muda, namun kini telah resmi menjadi bagian dari skuad La Roja. Kondisi ini diyakini semakin memperbesar peluang kepindahannya ke Spanyol, dengan Atletico melihatnya sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat lini depan mereka. Sejak bergabung dengan Arsenal, Martin Odegaard dinilai sukses beradaptasi dengan gaya bermain Liga Inggris, dan kini menjadi salah satu pemain kunci di lini tengah The Gunners. Gaya permainannya yang kreatif,
dan visi bermain yang tajam, membuatnya menjadi elemen penting dalam skema permainan Mikel Arteta. Dalam beberapa hari terakhir, Arsenal dikabarkan tengah menyusun rencana untuk memperpanjang masa baktinya di Emirates Stadium. Namun menurut laporan dari media Spanyol, AS, usaha Arsenal ini diperkirakan tidak akan berjalan mulus. Pasalnya, ada minat serius dari beberapa klub besar Eropa, terutama dari rival Liga Inggris, Liverpool. Yang menarik, Martin Odegaard sendiri pernah secara terbuka menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dengan Liverpool di masa lalu. Fakta ini tentu bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi klub asal Merseyside dalam melakukan pendekatan, apalagi jika mereka menjanjikan peran penting di skuad utama, serta peluang bermain di kompetisi elit seperti Liga Champions. Liverpool dikabarkan siap mengajukan tawaran terakhir senilai 40 juta pound untuk bek Crystal Palace, Marc Guehi. Tawaran ini disebut-sebut sebagai langkah pamungkas The Reds dalam upaya mereka mendatangkan bek timnas Inggris tersebut ke Anfield. Guehi sendiri kini telah memasuki tahun terakhir dalam kontraknya bersama Palace, yang membuat situasinya semakin menarik bagi klub-klub peminat. Di sisi lain, Crystal Palace dikabarkan hanya akan mempertimbangkan tawaran yang sepenuhnya berupa pembayaran tunai. Klub London Selatan itu membutuhkan suntikan dana segar guna mencari pengganti sepadan bagi Guehi pada bursa transfer musim panas ini. Dengan demikian, negosiasi antara kedua klub diperkirakan akan fokus sepenuhnya pada aspek finansial, tanpa adanya opsi pertukaran pemain atau skema pembayaran bertahap. Paris Saint-Germain menutup musim 2024-2025 dengan kekecewaan, usai takluk 0-3 dari Chelsea di partai puncak Piala Dunia antar klub 2025. Meski demikian, penampilan luar biasa Ousmane Dembélé tetap menjadi sorotan sepanjang musim. Winger asal Prancis itu tampil tajam dan konsisten, mencatatkan 35 gol serta 16 assist dari 53 laga di semua ajang. Performa gemilangnya turut membantu PSG meraih treble yang bersejarah, termasuk menjuarai Liga Champions UEFA. Pencapaian tersebut menjadikannya salah satu kandidat kuat peraih Ballon d'Or musim ini. Dukungan pun datang dari ex-bek timnas Prancis, Gaël Clichy, yang menyebut bahwa Dembélé pantas mendapat penghargaan individu tertinggi di sepak bola. Ballon d'Or diberikan kepada pemain yang menentukan, dan statistik individu memainkan peran penting seperti yang ditunjukkan Ronaldo dan Messi, ujar Clichy. Chelsea dikabarkan langsung menawarkan Christopher Nkunku kepada Inter Milan. Klub asal Inggris itu bahkan bersedia memberikan potongan harga untuk memuluskan transfer sang pemain. Berdasarkan informasi dari media ternama Prancis, L'Equipe, disebutkan bahwa Christopher Nkunku tengah bersiap meninggalkan Chelsea, dan dalam beberapa hari terakhir, telah ditawarkan kepada Inter Milan. Pemain asal Prancis tersebut bertekad untuk kembali ke performa terbaiknya demi peluang tampil di Piala Dunia mendatang. Setelah cukup lama absen dari tim nasional akibat cedera, Chelsea sendiri tidak akan menghalangi kepergian Nkunku. Dan jika sebelumnya banderolnya mencapai 70 juta euro, kini tawaran sebesar 35 juta euro diperkirakan sudah cukup, tulis laporan tersebut. Meskipun harganya kini jauh lebih rendah, belum ada pendekatan serius dari klub manapun. Jadon Sancho telah menyetujui tawaran gaji yang diajukan oleh Juventus. Kini, ia tinggal menunggu kesepakatan antara Juventus dan Manchester United terkait nilai transfernya. Mengutip laporan dari Tuttosport, Sancho telah menerima kontrak berdurasi 4 tahun dari Juventus dengan bayaran 5 juta euro per musim. Kontrak tersebut juga mencakup opsi perpanjangan 1 tahun dan tambahan bonus yang bisa mencapai 1,5 juta euro. Gaji ini jauh lebih rendah dibandingkan penghasilan Sancho di Manchester United yang dilaporkan mencapai 300.000 pound sterling per pekan. Meski demikian, Sancho tetap memprioritaskan pindah ke Juventus, terutama karena ia tidak masuk dalam rencana manajer baru, Ruben Amorim. Manchester United sendiri mematok harga transfer sebesar 25 juta euro, namun Juventus berharap bisa menegosiasikan harga turun menjadi 15 juta euro termasuk bonus. Gelandang Palmeiras, Richard Rios, belakangan ini menjadi sorotan sejumlah klub Eropa. Pemain berusia 25 tahun itu tampil gemilang bersama klub asal Brasil tersebut dalam ajang Piala Dunia antar klub musim panas ini. Meski Palmeiras harus tersingkir di babak perempat final oleh Chelsea, performa impresif Rios di level internasional semakin menguatkan anggapan bahwa ia siap melangkah ke kompetisi Eropa. Situasi ini membuka peluang bagi klub-klub peminat untuk mengajukan penawaran resmi demi mendapatkan sang gelandang. Saat ini, nilai pasar Rios diperkirakan sekitar 30 juta euro. Inter Milan menjadi salah satu klub yang tertarik untuk mendatangkannya. Di sisi lain, AS Roma juga telah mengajukan tawaran kepada Palmeiras dengan nilai sekitar 25 juta euro. Tak hanya itu, Manchester United juga ikut meramaikan persaingan untuk merekrut Rios dengan menunjukkan ketertarikan yang kuat untuk memboyongnya ke Premier League. Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk melepas Alejandro Garnacho pada bursa transfer musim panas 2025 ini. Salah satu klub yang menunjukkan minat kuat terhadap winger muda asal Argentina tersebut adalah Napoli. Klub asal Italia itu sebenarnya sudah mengincar Garnacho sejak jendela transfer musim dingin lalu. Namun menurut laporan dari Daily Mail, hingga saat ini belum ada langkah konkret yang dilakukan oleh Napoli untuk merealisasikan transfer tersebut. Sementara itu, Manchester United bersikukuh tidak ingin menurunkan bandrol Garnacho. Klub berjuluk Setan Merah itu membuka harga sang pemain mulai dari 60 juta euro. Dalam perkembangan terbaru,
Rumor menyebutkan bahwa kepindahan Garnacho ke Napoli tampaknya batal terjadi. Pemain berusia 20 tahun itu, dikabarkan masih ingin melanjutkan karirnya di Liga Inggris, setidaknya untuk 1 musim lagi. Bayer Leverkusen dilaporkan berada di posisi terdepan dalam upaya merekrut Johan Bakayoko dari PSV Eindhoven pada bursa transfer musim panas tahun ini. Klub Bundesliga tersebut saat ini sedang menjalani proses negosiasi yang cukup intens dengan pihak PSV, dengan pembicaraan yang difokuskan pada biaya transfer yang diperkirakan mencapai 20 juta euro. Keseriusan Leverkusen dalam mendatangkan Bakayoko juga terlihat dari tercapainya kesepakatan pribadi antara kedua belah pihak. Pemain asal Belgia itu dikabarkan telah menyetujui kontrak berdurasi 5 tahun, yang menunjukkan tekad Leverkusen untuk memenangkan persaingan dari sejumlah klub lain yang juga tertarik. Jika kesepakatan ini terrealisasi, Bakayoko akan menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Leverkusen di musim-musim mendatang. Bayern Munich dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk merekrut penyerang Arsenal, Leandro Trossard, sebagai alternatif, seiring semakin menipisnya harapan mereka untuk memboyong Luis Diaz dari Liverpool. Klub raksasa Jerman tersebut mulai melihat Trossard sebagai opsi yang realistis dan strategis, terutama karena fleksibilitasnya dalam bermain di berbagai posisi lini serang, pengalamannya di level top Eropa, serta sisa durasi kontraknya yang relatif singkat bersama Arsenal. Faktor-faktor tersebut menjadikan pemain internasional Belgia itu sebagai target menarik bagi Di Roten, yang saat ini sedang mencari tambahan kekuatan di sektor sayap. Di sisi lain, Arsenal bisa jadi bersedia melepas Trossard musim panas ini, ketimbang kehilangan sang pemain secara gratis tahun depan. Menambah kemungkinan terjadinya transfer, Trossard baru-baru ini berganti agen. Kini ia diwakili oleh Dirk Hebel, seorang agen yang dikenal memiliki koneksi kuat dengan sejumlah klub Bundesliga. Hubungan tersebut diyakini bisa memperlancar proses negosiasi dengan Bayern. Gianluigi Donnarumma menunjukkan kualitasnya bersama PSG musim lalu, terutama lewat penampilan impresif di sejumlah laga penting fase gugur Liga Champions. Meski klub juara Ligue 1 itu tidak berencana melepasnya, terhambatnya negosiasi kontrak baru memunculkan ketertarikan dari beberapa klub top Eropa, mengingat kontraknya hanya tersisa 1 tahun lagi di Paris. Chelsea termasuk salah satu kandidat kuat yang berminat, karena mereka tengah mencari kiper utama baru untuk menggantikan Robert Sanchez yang performanya kurang memuaskan. Manchester City juga dikabarkan mengamati situasi Donnarumma, sebab kebutuhan akan penjaga gawang baru bisa saja muncul di tengah bursa transfer. Ederson Moraes hampir hengkang musim panas lalu, dan kemungkinan itu bisa terulang kembali, meski hingga kini belum ada perkembangan konkret. Liverpool tengah aktif mencari penyerang baru, menyusul kemungkinan hengkangnya Darwin Núñez pada musim panas ini. Menurut laporan dari Football Insider, klub asal Merseyside itu mulai mengalihkan perhatiannya ke London, dan dikabarkan meminati Jean-Philippe Mateta. Arne Slot, manajer anyar Liverpool, disebut-sebut sebagai sosok yang mendorong ketertarikan tersebut, setelah terkesan dengan performa Mateta bersama Crystal Palace musim lalu. Mateta dinilai sangat tajam di lini depan, dan memiliki gaya bermain yang dianggap sejalan dengan taktik yang akan diterapkan Slot di Liverpool. Selain aspek teknis, harga transfer Mateta yang diperkirakan sekitar 50 juta euro, juga menjadi daya tarik tersendiri. Nilai ini dianggap cukup ekonomis dibandingkan harga sejumlah striker lain, yang sebelumnya dikaitkan dengan Liverpool. Karena itu, The Reds disebut tengah serius mempertimbangkan perekrutan Mateta. Salah satu transfer yang paling dinantikan pada bursa musim panas ini, akhirnya menunjukkan titik terang. Arsenal, yang telah lama dikabarkan memburu tanda tangan Victor Gyökeres, tampaknya semakin dekat untuk merealisasikan transfer tersebut. Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang, The Gunners disebut telah mencapai kesepakatan dengan klub Portugal, Sporting. Nilai transfernya dilaporkan mencapai 63,5 juta euro sebagai harga dasar, dengan sejumlah klausul tambahan dalam bentuk bonus yang berpotensi meningkatkan total nilai kesepakatan hingga 80 juta euro. Yang membuat kesepakatan ini semakin menarik, adalah keputusan dari agen sang pemain. Dalam langkah yang cukup jarang terjadi, agen Gyökeres dilaporkan bersedia melepaskan komisi standar sebesar 10%. Keputusan ini bukan hanya meringankan beban finansial Arsenal, tetapi juga memberikan keuntungan lebih besar bagi pihak Sporting, yang kini bisa menerima porsi lebih besar dari total nilai transfer. Langkah ini dinilai menjadi salah satu faktor kunci yang memperlancar jalannya negosiasi, dan membuka jalan bagi Gyökeres untuk segera merapat ke Emirates Stadium. Real Madrid kembali membawa pulang salah satu talenta binaannya, Alvaro Carreras, setelah sang pemain menghabiskan 5 tahun menimba pengalaman di luar negeri. Bek kiri berusia 22 tahun itu resmi didatangkan dari klub Portugal, Benfica, dengan kontrak jangka panjang berdurasi 6 tahun. Carreras akan diperkenalkan secara resmi di hadapan publik Santiago Bernabéu pada Selasa malam, dalam sebuah acara yang disiapkan khusus oleh pihak klub. Untuk mendatangkannya, Los Blancos mengaktifkan klausul pelepasan senilai 50 juta euro, yang tercantum dalam kontrak Carreras. Pembayaran akan dilakukan secara bertahap, sesuai kesepakatan antara kedua klub. Proses transfer ini sendiri berlangsung cukup lama, karena Benfica sempat menolak untuk melepas sang bek. Klub asal Lisbon itu awalnya ingin mempertahankan Carreras, setidaknya hingga berakhirnya Piala Dunia antar klub 2025. Namun, setelah negosiasi intensif, kedua belah pihak akhirnya mencapai titik temu, dan transfer pun resmi diselesaikan. Luka Modric
resmi membuka babak baru dalam karir sepak bolanya, dengan bergabung ke Italia. Gelandang senior asal Kroasia tersebut, diperkenalkan sebagai pemain baru AC Milan, setelah memutuskan untuk mengakhiri perjalanannya bersama Real Madrid. Klub raksasa Serie A itu, mengumumkan bahwa Modric telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun, yang berlaku hingga 30 Juni 2026. Selain itu, terdapat opsi perpanjangan kontrak selama 1 musim tambahan, hingga tahun 2027. Dalam keterangan resminya di situs klub asal Italia itu menyatakan, AC Milan dengan bangga mengumumkan bahwa Luka Modric telah menandatangani kontrak dengan klub hingga 30 Juni 2026, dengan opsi perpanjangan 1 tahun hingga 30 Juni 2027. Kehadiran Modric, diharapkan bisa menambah pengalaman dan kualitas di lini tengah Milan, mengingat rekam jejaknya yang luar biasa di level klub maupun internasional.